بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa bertemu sebagaimana janji kita pada pertemuan yang lalu, karena kitab yang selama ini kita bahas alhamdulillah sudah bisa dikatakan selesai, dan ada kitab baru judulnya Hilyatul Thalibil Ilmi. Kitab ini tapi belum sampai, mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kita mulai kitab itu. Kitab ini kaitannya dengan adab, memang sangat perlu kita ulang-ulang masalah adab. Kondisi yang terjadi hari ini, dekadensi moral, tidak terkecuali orang-orang yang berilmu. Maka kitab Hilyatul Thalibil Ilmi lebih fokusnya kepada adab orang-orang yang menuntut ilmu. Dulu Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu. Dulu orang tua tidak mengizinkan anaknya belajar sehingga anak mereka benar-benar beradab. Sebelum dimasukkan ke sekolah, sebelum dimasukkan ke pesantren, orang tua lebih dahulu meyakinkan anaknya itu dengan adab. Begitu anaknya mengerti masalah adab, barulah dimasukkan ke pesantren. Kisah yang diriwayatkan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau asli Mekah, lahir di Gaza, Palestina. Ketika bapak beliau sudah tidak ada, maka beliau hijrah kembali ke Mekah. Ternyata di Madinah ada seorang ulama besar bernama Imam Malik rahimahullah, yang dikenal dengan Imam dari Hijrah. Lalu ibunda Syafi'i menginginkan anaknya belajar ke Madinah. Jarak dari Mekah ke Madinah tidak pendek, panjang. Kalau sekarang kira-kira 410 meter. Perjalanan yang melelahkan. Dulu tentu lebih lagi melelahkan. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah disuruh belajar ke Madinah. Setelah belajar, ada juga keinginan pulang untuk mengunjungi orang tua. Pulanglah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Sampai di rumah Watarok Kalbah, ketok pintu. Ibunya bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Syafi'i menjawab, "Muhammad bin Idris." Ini juga termasuk adab dalam bertamu. Ketika kita mengetok pintu, ditanya siapa, sebutkan nama. Maka dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabat, diketok pintu, siapa? Ana, saya. Nabi kita marah, ana. Ini ada. Begitu juga kalau sekarang ada HP, handphone, nomor kita baru dengan teman, atau mungkin nomor kita lama yang sudah hilang. Ketika ditanya, sebelum ditanya kita harus kenalkan diri. Saya sebulan di bulan. Jangan sampai yang menerima telepon ini penasaran. Termasuk adab dalam berkomunikasi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, "Man anta?" Dijawab, "Muhammad bin Idris." Muhammad bin Idris. Ditanya lagi, itu bukan itu. "Wa bima jita?" Dengan apa engkau datang? Dengan semangatnya Syafi'i menjawab, "Jituki bil ilmi wal adabi." Saya datang dari Madinah dengan ilmu dan adab. Dua, ilmu dan adab. Ternyata ibunya enggak senang. Ibu Syafi'i mengatakan, "Lasta Syafi'i, engkau bukan Syafi'i." Faham. Heran, kenapa nih, apa salah? Lagi pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah, lapor ke Imam Malik rahimahullah. Tersium Imam Malik. Nanti kalau tanya man anta, jawab Muhammad
bagaimana mereka mendidik anaknya dengan adab. Sehingga ketika datang kedua kalinya Syafi'i rahimahullah menjelaskan, ketika itu lagi, man anta? Muhammad bin Idris. Wa bima ji'ta? Dengan apa engkau datang? Beliau menjawab, ji'tuki bil adabi wal ilmi. Saya datang sekarang dengan adab dan ilmu. Dahulukan adab. Dan juga Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama besar, beliau menyebutkan talabul ilma 20 sanatan. Saya belajar ilmu 20 tahun, kata beliau. Wa talabul adaba 30 sanatan. Sedangkan aku menuntut adab, belajar tentang adab 30 tahun. 10 tahun itu porsinya dari belajar ilmu. Maka berbedalah keberkahan ilmu-ilmu orang dahulu dengan di zaman kita. Padahal dari segi referensi sama, Al-Quran kita sama 30 juz, hadis kita sama dari Nabi SAW, sholat kita sama, puasanya juga Ramadan, tetapi bedanya keberkahan ilmu itu. Dan ini sangat ditentukan oleh adab. Pepatah orang Arab yang sering kita dengar dahulu, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Kalau semua orang tua memesan anaknya, anak sebelum belajar tempat lain, dikuatkan dulu adab di rumah, bagaimana adab dengan orang tua, bagaimana adab dengan teman, bagaimana adab dengan guru, maka kita lihatlah hasilnya setelah mendapatkan ilmu dari tempat dia belajar dengan adab yang telah kita persiapkan, insyaallah lahirlah Syafi'i berikutnya. Kalau tidak, na'udzubillah, kalau ada sebahagian orang tua hanya malah menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai bengkel untuk anaknya. Tidak sanggup lagi dia mendidik anaknya di rumah, repot ini, maka dijadikanlah kemana masuknya pesantren fulan. Tidak sanggup juga guru yang mengurus anaknya, gurunya pula disalahkan. Terbalik, seharusnya anak kita sudah siap menerima ilmu, bukan lagi memperbaiki adab. Sudah siap, adab itu sudah selesai. Sudah selesai, tidak lagi urusannya di lembaga pendidikan. Apakah lembaga pendidikan umum atau lembaga pendidikan khusus agama diniyah, apalagi mungkin sebahagian lembaga tidak ada diterapkan kurikulum adab. Lalu kita berharap di situ anak kita bisa diperbaiki adabnya. Jauh panggang dari apa. Kitalah orang yang pertama menjadikan adab untuk anak-anak kita sebagai orang tua. Sebelum berangkat sekolah, kalau seandainya sekolah umum setiap hari pulang ke rumah, sebelum berangkat kita pesan, hormati guru, bagus bahasa komunikasi dengan teman-teman. Begitu pulang kita deteksi bagaimana hari ini dengan guru, dengan sampai anak kita menjadi penyebab guru-guru dan mau mengajar di kelasnya. Pokoknya kalau sudah anak si bulan masuk, lebih baik saya nggak usah belajar mengajar di situ, kata sebagian guru. Kenapa masalahnya? Ada. Dan jika sebab anak kita ilmu tidak diberikan kepada anak-anak yang lain, anak kita dan kita juga termasuk sebagai penghalang ilmu itu. Inilah perhatian ulama-ulama dahulu, orang tua mereka, al-adab, permasalahan adab. Dan banyak kisah-kisah yang kita baca bagaimana para ulama mengusir muridnya tidak beradab, diusir. Dan sebagian juga orang tua hari ini ada juga yang anaknya, kalau bahasa sekarang hijrah dari hura-hura menuju ikut pengajian. Sebelum ikut pengajian, anaknya bagus adabnya. Begitu aktif pengajian, anak ini tidak beradab pada orang tuanya. Sudah menjadi menyesal orang tuanya ikutkan pengajian. Ini juga masalah ini.
Jangan-jangan di tempat pengajian ini ilmu dulu diberikan bukan adab, sehingga jadilah anak-anak yang merasa lebih dari orang tuanya hilang pula adab kepada orang tua. Ini juga masalah. Maka untuk mukadimah kita hari ini sebelum kita baca insyaallah pekan depan kitab Hilyatul Talibin Ilmi yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini asik kitabnya. Kitabnya pengarang kitab itu lebih mudah dari pensyarah kitabnya. Pengarang kitabnya Syekh Abu Bakar Abu Zaid, pensyarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini lebih tua, senior, ulama senior, tapi disyarah kitab yang junior. Karena memang bahasa yang digunakan oleh junior ini bahasa yang sangat sulit, dan ini diakui sendiri oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai ulama senior di Saudi saat itu. Diakui kadang-kadang kita perlu membuka mu'jam kamus untuk memahami kalimat yang ditulis dalam kitab tersebut. Kalau tingkat ulama senior saja begitu sulit, kata beliau, memahaminya, apalagi kalau kita langsung membacanya, maka perlu syarah. Insyaallah pekan depan kita akan mulai dengan kitab itu. Pada malam ini kita bacakan kitab bab fi adabil muallimi wal muta'allim. Bab yang menjelaskan tentang adab seorang murid dan adab seorang guru. Guru juga harus beradab. Dulu Imam Ahmad rahimahullah disebutkan yang menghadiri majelis beliau dibuat. Ada yang menyebutkan 5.000 orang menghadiri 5.000, masya Allah. Tidak ada lagi tempatnya. Tetapi sekitar 500 orang saja mengambil fikihnya Imam Ahmad. Dari 5.000 itu 4.500 yang kemana? Dia khusus mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad dalam menyampaikan ilmu. Begitulah. Hanya ratusan yang belajar tentang fikihnya Ahmad. Ribuannya lebih itu, 4.000 lebih. Itu khusus datang menghadiri majlis bagaimana sebenarnya adabnya Ahmad, tutur katanya, penampilannya. Imam Malik rahimahullah kalau ada tamu datang ke rumahnya, dia tanya, ini bertamu tujuannya untuk belajar atau tamu biasa? Kalau belajar, maka Imam Malik rahimahullah diganti baju isu kalau sebaris pakaian, karena ini adalah kemuliaan orang belajar. Tapi kalau tamu itu datang hanya sekedar tamu biasa, pakaian pun biasa. Itu adab, dan itu ditulis oleh muridnya. Begini ternyata orang-orang soleh dahulu menghargai ilmu. Anak kita nanti masuk ke kelas, baju tidurnya itu dipakai untuk belajar, sambil menulis, sambil memuap, tidak sempat tidur pun sebagian. Ini kita ingatkan anak-anak kita untuk keberkahan ilmu, dan anak kita ini aset nanti di akhirat. Kalau bagus dan ilmu dan adabnya, bagus adab dan ilmunya, kita juga lah yang akan mendapatkan hasil kebaikan anak-anak itu nanti. Ini masih tahun ajaran baru kita ingatkan lagi anak-anak yang masuk pesantren, yang masuk sekolah barunya, tekankan adab itu. Kadang sulit kita mendapatkan kurikulum itu di sebagian sekolah. Ada sebagian sekolah yang tidak ada kurikulum adabnya. Seharusnya tamat SMP dia semakin bagus, akhlaknya semakin rusak. Tamat tingkat aliyah seharusnya semakin bagus akhlaknya, adabnya semakin rusak. Bagaimana mungkin kita bisa rela begitu tamat SMA anak kita bersekolah menengah atas kelas 3 selesai ujian dicoret-coret bajunya, tega itu seperti itu. Di mana belajar adab 3 tahun itu? Seharusnya baju yang dikenakan ini bisa dikasih sedekah untuk adik-adik yatimnya, tapi tidak ada. Mereka punya orang tua, ada orang tuanya, sedikit mungkin ada orang tuanya. Kemana adab yang diajarkan oleh orang tua itu? Inilah PR untuk kita semua, khususnya orang-orang tua sebelum memberikan ilmu untuk anak-anaknya. Babun fi adabil muallimi wal muta'allim. Bab yang menjelaskan tentang adab seorang pelajar dan orang yang mengajar. Wa afatul ilmi wa bayan ulama is-su'i wa ulama al-akhirah. Dan juga pembinasa ilmu serta penjelasan siapa sebenarnya ulama buruk dan siapa ulama akhirat. Ini pun disebutkan
supaya nanti anak-anak kita pun jelas dia dalam mengambil ilmunya. Ulama su, ulama buruk yang dalam pikirannya mendapatkan gaji saja sebanyak-banyaknya dari mengajar itu ulama su disebut. Akan disebutkan nanti contoh ulama su itu humul ladzina qasduhum min al-ilmi at-tana'um bil dunya wa tawassul ila al-manzilati 'inda ahliha. Yang dimaksud dengan ulama buruk itu adalah mereka-mereka yang semata-mata tujuannya mengajar untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan untuk mendapatkan jabatan. Kalau ada seperti itu, tidak usah belajar anak kita sama dia, karena anak kita pun akan menjadi su nanti, buruk itu. Ini akan kita bacakan nanti insyaallah ciri-ciri ulama su dan ciri-ciri ulama akhirat, dan itu termasuk adab seorang pengajar. Amal muta'allimu fayanbaghi lahu taqdimu taharatin nafsi an radha'il akhlaqi wa madhmumis sifat. Adapun adab bagi seorang yang belajar, seorang murid, hendaknya ia mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Ini adab pertama. Ini tadi yang kita sebutkan bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditekankan oleh ibundanya. Ketika tadi mengatakan dia itu kan bil ilmi wal adab, saya datang dengan ilmu dan adab, diusir oleh ibunya. Jadi bisa kita praktekkan Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita pulang dari pesantren, kita coba pertanyaannya sama dengan pertanyaan ibunda Asy-Syafi'i. Nah, apa yang dipelajari, apa yang membawa dari pesantren? Saya bawa rokok sebungkus, Pak. Alhamdulillah. Itu oleh pesantren, rokok sebungkus. Apa rokoknya? Rokok yang ada nomor-nomor itu. Jadi langsung kita takbir 4 kali menghadapi anak kita. Takbir 4 kali itu sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ilmu saja dia jawab, saya datang dengan hafalan Al-Quran 30 juz, Pak. Saya datang dengan hafalan hadis Imam Bukhari, Pak. Itu pun masih kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih diusir oleh ibunda Syafi'i. Apalagi kalau datangnya hanya dengan pakaian enggak cocok sebagai seorang pelajar, rambut yang acak-acakan, tidak layak sebagai seorang pelajar. Orang tua peka ini, harus peka. Dan juga perlu selidiki tempat anak kita belajar. Perlu kita selidiki. Apakah memang diajarkan di pesantren ini dengan jenis rambut demikian? Apakah memang diajarkan di pesantren ini dengan merokok? Karena boleh jadi memang guru-gurunya pun merokok berat, bersaing dengan muridnya. Ada juga begitu. Anaknya sebelum masuk ke lembaga pendidikan ini tidak pernah merokok, pulang-pulang sudah diajar orang tuanya merokok. Ayo Pak, merokok. Ada juga. Nah, ini perlu kita cek. Di rumah kita jaga dari kecil tidak menyentuh rokok, ternyata setelah mendapatkan ilmu malah menjadi dalam masalah rokok. Ini perlu orang tua ingatkan terus, kontrol anak kita. Taharatun nafsi an radha'il akhlaq, bersihkan jiwa, bersihkan diri dari akhlak-akhlak yang kotor, wa madhmumis sifat, dan sifat-sifat yang tercela. Idil ilmu ibadatul qalbi. Karena ilmu itu ibadah, dan dia ibadah hati. Tak mungkin bisa ilmu itu masuk ke dalam hati seorang hamba kalau hati tidak bersih dari kotoran-kotoran. Wa yanbaghi lahu qat'ul 'ala'iq asy-syaghilah fa innal fikrata mata tuza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Dan juga seorang penuntut ilmu itu mesti putuskan semua sarana yang dapat mengganggu dalam penuntutnya. Kalau seandainya HP itu mengganggu anak kita dalam pelajaran di pesantren, jangan kita berikan HP. Sebagai orang tua ada pengalaman juga. Belum sampai 2 jam dari tinggalkan anak pesantren, sudah ditelepon Ustaz. Ustaz, bagaimana kabar anak saya? Bawa saja anak itu pulang, Pak. Enggak percaya dengan kita. Jadi anak pun ketika melihat orang tuanya demikian, oh berarti cinta sekali orang tua dengan saya.
mengkehlah dia, dijadikan sebagai alasan untuk terus bisa pulang. Ini apa sebagai kunci untuk orang tua. Kalau kita nanti antar anak kita ke pesantren yang jauh dari tempat tinggal kita, jangan tampakkan rasa cinta kepada dia. Jangan, itu menjadi senjata mereka. Anggap saja ini anak nggak ada lagi, tinggalkan. Walaupun mungkin lutut kita sudah mau patah meninggalkan anak kita, tapi jangan pernah tampakkan, jangan tunjukkan di depan dia. Begitu kita tunjukkan, itu senjata ampuh untuk dia tidak betah tinggal di sini. Tinggalkan semua, putuskan semua perkara yang dapat mengganggu konsentrasi anak kita dalam belajar. Cerita pengalaman sedikit Bapak Ibu sekalian, ketika masih belajar di Madinah, mobil kami pernah jatuh dari Madinah ke Mekah. Bus jatuh, teman di belakang saya putus kepalanya. Ada teman saya dari Rusia, ada teman saya dari Afrika itu tangannya jadi tiga begini, putus. Alhamdulillah saya di depannya tidak ada apa-apa, dan tidak pernah sekalipun saya telepon keluarga, sekalipun tidak pernah. Nanti tahu setelah selesai, setelah tahu orang kejadian yang dahsyat. Kenapa kita tidak beritahu? Karena kalaupun kita beritahu, mereka tidak akan bisa buat apa-apa. Kita jauh di negeri orang, kita tidak bisa diperbaiki, kita tidak bisa tidak ada perubahan, mereka dibebankan, akhirnya malah bertambah masalah. Itu perlu kita ingatkan juga untuk anak-anak, termasuk ketika kita di rumah sakit. Ada juga sebagian orang tua begitu sakit perlu ditelepon anaknya, nah bapak perlu. Ada juga begitu. Ini mengganggu konsentrasi anak. Tidak usah disebut-sebut. Innaha syara'ilah, ini mengganggu konsentrasi dalam pendidikan anak kita. Fa inna fikrata mata tuzan, karena pikiran itu ketika dia terpecah-pecah, qasbat an idrak, dia akan melemah dalam memahami. Karena dia akan teringat di rumah, jangan-jangan orang tua saya sudah meninggal, jangan-jangan, dan termasuk juga beban yang sangat besar bagi seorang anak ketika dia mengetahui orang tuanya bertengkar, suami istri bertengkar, lalu sampailah kepada telinga anak kita, itu akan mengganggu konsentrasi anak kita. Kalau anak kita pun ada di rumah dan suami istri ini mau berantem, nanti selesaikan dulu, dan keluar semua anak, masuk kamar, silakan jungkir balik, meninggal masalah yang ketahuan. Begitu diketahui, ini akan mengganggu konsentrasi pendidikan anak-anak. Nah, ini Al-Imam Ahmad rahimahullah begitu mengutamakan ilmu. Beliau faruya al-Imam Ahmad rahimahullah annahu lam yatazawwaj illa ba'da al-40. Imam Ahmad karena ingin fokus ilmu, menuntut ilmu sampai beliau lupa menikah hingga berumur 40 tahun. 40 tahun setelah belajar asik belajar dan putus semua. Itu juga syukurnya ada hati, putus semua komunikasi, beliau tidak ingin nikah sampai 40 tahun. Ini perlu untuk orang muda atau anak-anak kita yang belum nikah, buat pilihan ilmu fokus atau nikah fokus. Tamat singkat kita tawarkan, belajar fokus belajar, kuliah fokus kuliah. Kalau pacaran mending saja nggak usah kuliah, nikah terus, atau nikah sampai kuliah ini sedikit. Sebagian juga anak muda menikah tidak, jadi ulama juga tidak, ini kasihan dua-dua dapat. Satu lah dapat. Kalau tidak jadi ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah sampai umur 40 tahun tak menikah. Jadi kalau tidak menikah jadi ulama, kalau tidak jadi ulama nikah. Dan orang tua Bapak Ibu sekalian, jangan menjadi penghalang bagi anak-anak kita untuk kebaikan pernikahan. Ini juga banyak anak muda yang mengeluh ini. Begitu tamat SMA atau tamat kuliah S1, karena orang tua materialistis, mungkin dalam pandangannya bagus anaknya bekerja dulu, tapi ternyata membiarkan anaknya dalam perbuatan dosa, pacaran.
Seharusnya didukunlah untuk kebaikan ini, dibantu untuk usahanya. Ini dia. Kalau pacaran dikasih uang anaknya kuliah, begitu menikah di stop kuliah anaknya, di orang tua pun perlu pendidikan lagi. Direlakan anaknya berbuat dosa dan dilanjutkan kuliahnya, tapi dia stop anaknya kuliah kalau itu halal karena Allah SWT. Dan ternyata juga Bapak Ibu sekalian, menikah itu juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan pendidikan. Alhamdulillah saya semester pertama langsung nikah. Semester pertama nikah, lahir anak, tambah lagi mantap nilainya. Alhamdulillah. Itu baru satu istri, bagus nilainya. Coba bayangkan. Alhamdulillah gak ketinggalan kita dengan teman-teman yang dari luar. Bertambah lagi keturunan, tambah lagi nilai. Kalau ini bisa diselaraskan oleh anak-anak kita, beri dia motivasi untuk menikah dan untuk dia. Tapi kalau semasa satunya bisa diberikan pilihan, lanjut pendidikan atau lanjutkan rumah tangga supaya bisa berhasil satu. Insya Allah kalau ini diberikan pilihan kepada orang tua, anak pun akan berpikir serius dalam belajar atau serius dalam melanjutkan rumah tangga ini. Begitulah ulama-ulama dahulu begitu semangatnya dalam menuntut ilmu, fokus sampai ada yang lupa menikah. Bahkan ada sampai menikah tak menikah karena semangatnya belajar. Siapa itu? Al-Imam An-Nawawi yang punya kitab Al-Azkar Ensiklopedia Zikir, punya kitab Syarah Muhadzab, Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab, punya kitab Minhaj Talibul Talibin, punya kitab lagi Riyadhus Shalihin, punya kitab lagi Syarah Sahih Muslim. Kalau dilihat dari karangan beliau, tulisan-tulisan beliau dengan umurnya tidak cocok. Begitu banyak, seperti tidak ada waktu lagi untuk chatting. Karena begitu semangatnya, banyaknya karya tulis beliau. Tidak ada lagi waktu untuk bermain, berhura-hura di masa mudanya, seperti tidak ada lagi. Kalau dilihat dari umur beliau sampai meninggal dengan karya tulis yang beliau tinggalkan. Dan beliau tidak sempat menikah sampai meninggal. Juga ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pun tidak sempat menikah, sibuk dengan ilmu. Masya Allah, luar biasa. Inilah orang-orang yang pilihan. Mereka begitu mengutamakan ilmu sehingga tidak sempat lagi urusan dunia. Bahkan ada seorang ulama, Abu Bakar Al-Ambari. Beliau ini kalau bahasa sekarang mungkin terlalu ekstrim. Apa itu ekstrimnya? Bahasa sekarang kita akan katakan begitu ya. Beliau diberikan hadiah seorang budak perempuan. Begitu mau menyelesaikan satu masalah, masuklah budak ini ke kamar beliau. Cantik, bukan budak hitam, bukan cantik. Ternyata keelokan wanita ini mengganggu konsentrasi beliau dalam masalah tersebut. Akhirnya akhrijuha, keluarkan ini budak, kata beliau. Perempuan ini, budak perempuan pun heran. Hal min dzambin, adakah dosa saya? Dan kamu tidak ada dosa, tapi gara-gara kamu saya telalai dan menuntutmu, dikeluarkan dari perempuan. Masya Allah. Seharusnya kan ditinggalkan pacarnya, karena ada perempuan ini seharusnya, tapi belum keluarkan. Ini mungkin terlalu syadid, terlalu keras. Seperti itu. Kalau kita tidak usah sampai begitu, tidak usah sampai begitu. Kalau bisa begitu, alhamdulillah. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada seorang murid kepada guru, ala muta'allim ayyul yazimamahu ila muallimi ilqa'al marid yazimamahu ila tabib. Semestinya seorang murid itu di hadapan gurunya dia serahkan semua urusan bagaikan pasien menyerahkan kepada dokter tentang penyakit yang ia derita. Bagaimana pasien kita lihat yang sekarang serahkan apapun dilakukan oleh dokter, dia tidak akan melawan lagi. Dia sudah percaya. Begitulah semestinya adab seorang murid kepada gurunya. Dan juga wa kana fa yatawaddu lahu wa yubadiru fi khidmatihi. Dan murid itu hendaknya tawadhu kepada guru. Walaupun yang diajarkan abatasan. Kita sekarang sudah jadi doktor, profesor. Guru kita itu hanya mengajarkan bun itu pada dia. Pada dia. Kalau sekarang ikra, ada lagi dirosat.
Kalau qadariyah ini dari segi positifnya, plusnya ini dia bagus makharijul hurufnya karena tekanan. Tetapi negatifnya lambat baca Quran besar. Sedangkan Iqra positifnya cepat baca Quran, namun kelemahannya pada makharijul huruf. Bagus. Ada lagi nanti menggabungkan cepat tepat. Misalkan ada dirosa itu tapi fokusnya bukan untuk anak-anak. Ada sistem dirosa yang dipakai oleh teman-teman kita dari Makassar. Dia fokusnya untuk orang tua yang sudah malu mungkin dengan anak-anak di Iqra atau TPA. Ada sistem dirosa pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. 24 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Quran. Kalau rajin lebih, kalau nggak rajin 40 tahun dan selesai. Begitulah seorang murid tawadhu, gurunya hanya mengatakan an-ilmu dulu. Dia sudah menjadi orang besar, sudah menjadi ulama, tetapi tawadhunya tetap tidak hilang. Kalau yang tidak punya adab, begitu beda ilmunya dengan gurunya, seakan-akan gurunya itu menjadi budak bagi dia, tidak dihargai lagi. Ada sebagian murid malahan mencaci maki gurunya. Kenapa? Inna salah menuntut ilmu tadi. Ilmu dulu baru adab. Seharusnya adab dulu baru ilmu. Kemudian wa yubadiru fi khidmatihi, dan benar-benar dia bersungguh-sungguh dalam khidmat kepada gurunya. Ini pun kita tekankan ke anak-anak kita sebelum belajar. Berkhidmatlah semaksimal mungkin untuk guru-guru kita. Kita sampaikan kepada anak-anak kita sebelum dia belajar. Apa yang diperlukan oleh guru kita? Khidmat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi kita. Abbas ini saudara dari bapak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anaknya bernama Abdullah bin Abbas. Dan karena begitu hormatnya kepada seorang guru, ya'khudhu bil kabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu wa yaqulu hakadha umirna an naf'ala bil ulama. Ibnu Abbas diambil tali pelana kendaraan Zaid bin Sabit, gurunya. Sebenarnya Zaid bin Sabit tulis sih, saya masa dimuliakan oleh anak pamannya Rasulullah seperti ini. Risih dia. Tapi Ibnu Abbas mengatakan hakadha umirna, beginilah kami diperintahkan an naf'ala bil ulama. Begitu kami diperintahkan agar kami berbuat kepada guru-guru kami. Itulah adab yang ditunjukkan oleh orang-orang saleh. Ini kaitannya dengan adab seorang murid kepada guru. Masih banyak, termasuk Ali bin Abi Thalib di pesan beliau banyak sekali bagaimana seorang murid seharusnya beradab kepada guru, termasuk yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, wala tu'inuhum fil jawab. Kalau ada pertanyaan jangan sosok pintar muridnya, jangan coba-coba tadi membantu gurunya dalam menjawab. Ini termasuk ternyata adab dalam pandangan Ali bin Abi Thalib. Wala tusyiru 'indahu biyadik, jangan pernah seorang murid tunjuk-tunjuk guru. Ya Allah, ya ada sebagian modal ini malah dia bocorkan modal gurunya. Bagaimana mungkin berkah? Tidak mungkin berkah ilmu itu. Sampai menunjuk saja itu dianggap tak beradab, kata Ali bin Abi Thalib. Wala tarbisan Nabi Ali. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, memainkan mata ke guru itu tak beradab. Memainkan mata. Kemudian lagi banyaknya ada lebih dari 10 disebutkan. Wala tufshilahu sirran, jangan dibongkar rahasia gurunya, adab dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke adab seorang guru sekarang. Guru pun harus ternyata memiliki adab. Wa ammal mu'allim fa'alaihi wa dha'ifu aidan. Adapun bagi seorang pengajar, tenaga pengajar seorang guru hendaknya dia memiliki wadhifah, ada adab-adabnya. Min dzalika asy-syafaqatu 'ala al-muta'allimin. Hendaknya guru itu memiliki rasa kasih hati kepada murid-murid. Jangan menjadi killer. Kalau diberikan nilai yang bagus-bagus, guru itu posisinya sebagai bapak, sebagai teman, sebagai tenaga pengajar. Jadi, ada sebagian murid senang dengan guru simpulan, ada sebagian tidak suka dia. Itu juga pengaruh kepada model gurunya. Ada model gurunya terlalu jaga jarak, tidak memperdekat dengan murid. Padahal dengan dekatnya dengan murid ini, dia bisa mengetahui keluhan-keluhan murid.
Wa an yajriyahum majra banihi, hendaknya guru itu menjadikan muridnya seperti anaknya. Ini adabnya. Bagaimana sayangnya kita kepada anak kita, begitulah semestinya juga murid, karena dia akan melanjutkan titah guru itu nanti. Wa la yatlubu ala ifadatil ilmi ajran, dan di antara adab seorang guru, dia tidak mengharapkan gaji dari mengajarnya itu. Di mana ada pesantren agama ini? Ini pun sudah hilang, banyak sekali sudah hilang. Kalau mau mendaftar menjadi yang mengajar, dilihat dulu berapa gajinya satu bulan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ada pengumuman lembaga sekolah membutuhkan seorang guru dengan gaji pokoknya 5 juta, dapat Honda, dapat istri lagi, cepat. Yang satu ini membutuhkan seorang guru, gajinya lillahi ta'ala, dari daftar. Pernah kita buat begitu di pesantren, dari daftar. Kenapa pesantren pun tidak bisa gaji guru, tapi alhamdulillah masih ada tenaga pengajar bertahun dan digaji, dia tetap mengajar. Ini luar biasa. Ada itu namanya. Bukan satu dua. Saya saksikan sendiri, orangnya masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Dan tidak juga susah hidupnya. Hidupnya tetap bahagia, rumah tangga yang bahagia. Ini termasuk adab seorang tenaga pengajar, dan itu akan berpengaruh juga nanti kepada keberkahan ilmu muridnya. Kalau gurunya saja tidak ikhlas karena Allah dalam menyampaikan ilmu, maka sulit murid-muridnya mendapatkan keberkahan. Pengaruh. Wala yaqsidu bihi jazaan wala syukran. Bahkan adabnya seorang guru itu jangankan balasan, ucapan terima kasih pun dia tidak harapkan dari mengajar itu. Begitu selesai muridnya, alhamdulillah ada yang jadi camat, jadi bupati, tidak pernah diharapkan dibalas oleh murid itu jasanya, tidak pernah. Ya Allah, kita butuh sekali guru-guru seperti ini. Bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala. Bahkan semestinya adab seorang guru itu adalah dia mengajar semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yara li nafsihi minnatan 'alal muta'allimin. Dan adab seorang guru itu tidak merasa dirinya lebih daripada muridnya. Tidak boleh seorang guru merasa lebih dari murid sehingga dia remeh kepada muridnya. Bal yaral fadla lahum in hayyalu qulubahum litaqarrubi ila Allah bi sina'atil ilmi fiha. Bahkan semestinya guru itu ketika posisinya sebagai guru, dia bersyukur kepada Allah karena ada orang yang mau menerima ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya guru ini bersyukur ada orang yang mau belajar. Ada orang mau belajar untuk ditanamkan ilmunya. Coba kalau tidak ada yang mau belajar, sehebat apapun ilmu guru itu tidak ada nilai, tidak bisa dikembangkan. Dengan adanya murid-murid datang, maka Allah SWT berikan peluang kepada guru mendekatkan diri kepada Allah melalui transfer ilmu ini. Kemudian, supaya kita ringkas saja, yang terpenting ini, an yanzura fi fahmil muta'allimi wa miqdari aqlihi. Hendaknya guru itu ketika memberikan ilmu disesuaikan kadar kemampuan murid. Sesuai ini cocok enggak ilmu yang diberikan kepada murid ini. Kalau guru tidak memiliki kemampuan dalam hal ini, inilah yang akan melahirkan nanti murid-murid beringas. Didahulukan ilmu yang seharusnya belakangan. Contohnya, semestinya tadi guru ini juga mendahulukan adab. Bagaimana adab, bahkan adab yang berbeda pendapatnya. Tetapi ternyata guru bukan itu diajarkan. Yang diajarkan pertama kepada muridnya, bagaimana cara menjauhi ustaz si fulan, bagaimana caranya untuk membenci si fulan. Itu yang kita diajarkan. Sehingga bukan adab tadi didahulukan, kebencianlah yang ditanamkan oleh guru kepada muridnya. Terjadilah saling caci maki, baik di dunia nyata maupun dunia lain. Alam baik. Sekarang kan di dunia nyata kok antara murid dengan murid bertengkar. Ini masalahnya dari dasarnya. Apa yang diberikan oleh gurunya?
belum hadis bahkan belum bisa baca Quran pun, tapi luar biasa kalimatnya untuk menjatuhkan orang. Ini salah kaprah dalam belajar ilmunya. Dan guru ini pun memberikan yang bukan porsi muridnya. Ini perlu bagi seorang tenaga pengajar melihat apa seharusnya yang disampaikan, apa disampaikan. Kalau bab misalkan dalam ilmu hadis ada namanya al-jarh wa ta'dil, menjarah si fulan begini, itu sudah tingkatan tinggi dalam ilmu hadis itu. Belum layak kita, adabnya diperbaiki. Adab. Tapi kalau ini didahulukan, bagi orang-orang yang baru Islam hijrah tadi, baru hijrah, baru semangat belajar dan memberikan ilmu seperti ini, maka semua akan dihantam sendiri. Pokoknya selain daripada yang diberikan oleh guru saya, tak ada itu. Wah, ini kacau. Masuk keluar dari lubang buaya, masuk lubang harimau. Saya harus menanamkan ilmu, dengan ilmunya anak bisa bagus, ternyata yang menanamkan kebencian sesama orangnya. Semangat belajar juga sesama orangnya menginginkan kebaikan, ditanamkan kebencian. Ini kesalahan fatal dalam memulai ilmu. Maka bagi seorang tenaga pengajar, seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai, hendaknya memulai dan disesuaikan kemampuan orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Dan sebanyak disebutkan adab-adab tentang bagi seorang guru, insyaallah nanti akan kita rincikan dengan kitab yang baru, kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Kalau selesai nanti kitab itu, kita akan masuk lagi kitab-kitab yang lain. Kenapa kita tidak bahas masalah fikih, masalah tafsir? Karena sudah ada. Alhamdulillah fikih malam Senin, ada sirah di malam Jumat dan seterusnya. Kita fokus dengan babu masalah adab, dan mudah-mudahan dengan adab inilah kita bisa melampaui orang-orang yang banyak ibadahnya. Dalam hadis riwayat Ashabus Sunan, Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya orang beriman bisa melampaui orang yang rajin salat sunat, bisa melampaui orang yang rajin puasa sunat dengan adabnya, dengan akhlak yang baiknya. Dan Nabi kita SAW dipuji oleh Allah bukan karena hafalan beliau, bukan karena tahajud beliau, tetapi dipuji wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Allahumma rzuqna akhlaqa, Allahumma rzuqna akhlaqa, Allahumma rzuqna akhlaqan. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita sudah habis. Insyaallah kita akan bertemu pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.